Pagi teman-teman, selamat berjumpa kembali dalam pembahasan auditing 2. Hari ini kita akan membahas tentang pemeriksaan atau audit terhadap siklus pengeluaran khususnya untuk transaksi pengeluaran kas. Ini adalah pertemuan ke-7 di mana pertemuan pertama kita telah membahas tentang pemeriksaan atau audit liabilities jangka pendek atau kewajiban jangka pendek. Kemudian pertemuan kedua kita telah membahas tentang audit atau pemeriksaan liabilities jangka panjang atau kewajiban jangka panjang. Kemudian pada pertemuan ketiga kita telah membahas tentang audit atau pemeriksaan equity pemegang saham. Kemudian kita pada pertemuan keempat kita telah membahas pemeriksaan atau audit terhadap siklus pendapatan, khususnya tentang pengujian pengendalian. Kemudian pertemuan kelima kita telah membahas tentang audit atau pemeriksaan siklus pendapatan khususnya terhadap cadangan kerugian piutang. Pada pertemuan ke-6 kemarin kita membahas tentang siklus pengeluaran. Hari ini kita membahas tentang siklus pengeluaran khususnya untuk pengeluaran kas. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang definisi transaksi pengeluaran kas, kemudian sistem informasi akuntansi pengeluaran kas, kemudian salah saji potensial atas transaksi pengeluaran kas. Kemudian kita juga akan membahas tentang aktivitas pengendalian dalam transaksi pengeluaran kas. Kemudian terakhir itu kita akan membahas tentang audit program atau langkah-langkah untuk pengujian pengendalian terhadap transaksi pengeluaran kas. Transaksi pengeluaran kas adalah merupakan transaksi yang mengakibatkan berkurangnya saldo kas dan setara kas milik perusahaan. Terdapat dua sistem pencatatan pengeluaran kas, yaitu sistem pengeluaran kas dengan cek dan sistem pengeluaran kas dengan uang tunai melalui kas kecil. Sistem pengeluaran menggunakan uang tunai digunakan untuk membayar pengeluaran yang relatif kecil dan sering terjadi. Sedangkan sistem pengeluaran kas dengan cek digunakan untuk transaksi-transaksi yang bernilai besar, seperti pembayaran utang, kemungkinan juga pembayaran ke supplier, ya, atau pembayaran yang nilainya besar lainnya. Lanjut, kemudian definisi transaksi pengeluaran kas. Adapun secara rinci, fungsi-fungsi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Fungsi pertama yaitu fungsi pengeluaran kas yang bertanggung jawab untuk pengajuan permintaan pembayaran menggunakan cek kepada fungsi akuntansi. Fungsi kedua yaitu fungsi akuntansi atau fungsi pencatatan utang yang bertanggung jawab atas pembayaran voucher atau bukti kas keluar dan memberikan otorisasi sebelum fungsi keuangan membuatkan cek untuk pembayaran. Kemudian fungsi ketiga yaitu fungsi keuangan, di mana tugasnya adalah bertanggung jawab atas isi cek, kemudian mengajukannya untuk diotorisasi oleh pejabat yang berwenang.
Keempat adalah fungsi akuntansi biaya, yaitu fungsi yang bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas terkait dengan biaya atau dan sediaan. Jadi terkait dengan biaya dan atau sediaan. Fungsi kelima adalah fungsi akuntansi umum, yaitu unit atau bagian yang bertanggung jawab atas pencatatan transaksi pengeluaran kas dan jurnal pengeluaran kas atau jurnal umum dan buku besar. Keenam adalah fungsi yang terakhir adalah pengendalian internal yang bertanggung jawab melakukan rekonsiliasi dan perhitungan kas secara berkala antara saldo kas fisik dengan catatan akuntansi. Terdapat dua dokumen yang digunakan dalam transaksi pengeluaran kas, yaitu dokumen sumber berupa bukti kas keluar atau payment voucher dan dokumen pendukung berupa dokumen permintaan cek kwitansi dan cek, kemudian kwitansi dan invoice serta cek itu sendiri. Lanjut kita ke sistem informasi akuntansi transaksi untuk pengeluaran kas. Sistem informasi akuntansi pengeluaran kas digunakan untuk mengetahui proses dari awal transaksi dicatat sampai dengan dibayarkan. Dalam hal ini dicontohkan dengan pembelian barang sediaan sampai dengan pembayaran. Bagian pembelian, membeli barang dari pemasok atau supplier. Barang tersebut telah dikirim dan ditagihkan oleh supplier dengan menggunakan faktur. Kemudian faktur yang diterima diteruskan ke bagian akuntansi untuk dicatat sebagai utang usaha. Kemudian utang usaha yang jatuh tempo diajukan pembayarannya oleh bagian keuangan. Selanjutnya, bagian keuangan akan membuat payment voucher untuk mengajukan pembayaran utang pemasok yang telah jatuh tempo untuk diotorisasi oleh manajer keuangan. Kemudian payment voucher atau voucher pembayaran yang telah diotorisasi kemudian dibuatkan cek. Kemudian dibuatkan cek untuk memproses pembayaran utang kepada pemasok atau kepada para supplier. Cek yang telah diisi akan diajukan untuk diotorisasi oleh direktur keuangan atau manajer keuangan sesuai dengan kewenangan mereka. Kemudian bagian kasir atau bagian keuangan akan memberikan cek kepada supplier baik secara langsung maupun melalui kurir. Bukti tanda terima cek kemudian diserahkan ke bagian akuntansi untuk dicatat pembayaran utangnya. Lanjut, kita akan membahas tentang salah saji terhadap transaksi pengeluaran kas. Dalam pengujian transaksi pengeluaran kas terdapat potensi salah saji yang sering terjadi terutama pada transaksi pembayaran utang usaha. Salah saji yang biasanya terjadi adalah cek dibayarkan untuk pembelian yang tidak diotorisasi. Jadi cek dibayarkan untuk pembelian yang tidak atau belum ada persetujuan dari pejabat yang berwenang. Kemudian bukti kas keluar dibayar double atau lebih dari satu. Jadi ini ada pembayaran double pembayaran. Ini biasanya nanti harus diantisipasi dengan membubuhkan atau memberikan cap lunas atau PET pada bukti lunas pembayaran tersebut atau vouchernya atau fakturnya atau kwitansinya. Kemudian cek dibuat dan dikeluarkan dengan jumlah yang tidak sesuai dengan tagihannya. Ini bisa contoh dia harusnya 50 juta tapi ditulis 60 juta. Lanjutnya salah saji atas transaksi pengeluaran.
Berdasarkan salah saji potensial tersebut, sebagaimana dijelaskan di atas, ya, tentang cek dibayarkan pembelian yang tidak terautorisasi, bukti kas keluar dibayar double, kemudian nilainya di markup atau di besar-besarkan atau yang tidak sesuai. Ya. Ini sebenarnya bisa dideteksi atau dicegah sehingga kejadian salah saji sebagaimana modus-modus yang kita sampaikan di atas itu dapat diatasi, yaitu dengan cara bahwa pejabat yang berwenang melakukan otorisasi terhadap cek harus mereview terlebih dahulu pengajuan bukti kas keluar beserta dokumen yang mendasarinya. Intinya dia harus meningkatkan pengendalian internalnya. Ya. Fungsi checker, maker, approval itu harus dilakukan secara benar. Untuk setiap utang dan bukti kas keluar yang telah dikirimkan ke supplier, ceknya harus dibubuhkan cap lunas atau paid untuk menghindari adanya double bayar. Kemudian manajer keuangan harus melakukan pengecekan baik jumlah maupun rincian penerima cek dengan bukti kas keluarnya. Selanjutnya, salah saji atas pengeluaran transaksi. Di bawah ini adalah merupakan prosedur pengujian pengendalian yang dapat dilakukan untuk memeriksa transaksi pengeluaran kas. Pertama, kita sebagai auditor harus melakukan observasi terhadap sistem informasi akuntansi pengeluaran kas di klien. Kemudian kita juga harus periksa terhadap pembubuhan cap lunas yang tercantum dalam payment voucher beserta dokumen pendukung lainnya. Jadi semua payment voucher ya, serta pendukung lainnya itu harus dicap lunas atau paid untuk menghindari double bayar. Kemudian melakukan pengecekan ulang terhadap cek yang telah diotorisasi untuk memastikan seluruh informasi telah sesuai dengan dokumen pendukung atau dokumen support lainnya. Selanjutnya adalah terhadap aktivitas pengendalian dalam transaksi pengeluaran kas. Pejabat yang berwenang mengotorisasi cek harus mereview payment voucher beserta dokumen pendukungnya. Sebelum menandatangani cek yang diajukan untuk pembayaran, seharusnya pejabat terkait harus mereview atas nilai nominal. Uang yang tertera di dalam cek itu harus juga sama dengan nilai nominal yang tercantum dalam payment voucher. Kemudian payment voucher yang telah lengkap dan dengan dokumen pendukung lainnya seperti faktur, tanda terima barang, faktur pajak, surat pesanan, dan atau dokumen lainnya harus diperiksa. Nilainya harus sama dengan cek yang mereka keluarkan. Kemudian dokumen pendukung yang dilaporkan telah dicek dan diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Jadi selain memeriksa kelengkapan dokumen pendukung juga harus dicek tentang kewenangan dari pejabat yang membubuhkan tanda tangan persetujuannya. Selanjutnya, pembubuhan cap lunas atau paid atas payment voucher yang telah dibayar. Pemberian cap lunas atau paid dilakukan sebagai bentuk mitigasi risiko terjadinya pembayaran payment yang lebih dari satu kali atau double payment. Atau juga bisa adanya rekayasa atau penambahan dan lain sebagainya. Pengecekan payment voucher dengan cek oleh pejabat berwenang secara independen.
Pengecekan ulang atas payment voucher dengan cek ini dimaksudkan untuk menghindari penulisan nilai nominal yang salah pada cek. Seperti yang saya jelaskan tadi, contohnya harusnya 50 tapi ditulis 60 juta. Hal ini wajib dilakukan sebelum cek ditandatangani dan setelah ditandatangani namun belum dikirimkan ke kreditor. Ya. Jadi cek itu sebelum ditandatangani harus diperiksa lagi kebenarannya, setelah ditandatangani harus diyakini lagi apakah nilainya benar dan lain sebagainya. Pengecekan payment voucher dengan cek oleh pejabat berwenang secara independen. Pengecekan ulang atas payment voucher dengan cek ini dimaksudkan untuk menghindari penulisan nilai nominal yang salah pada cek. Hal ini wajib dilakukan sebelum cek ditandatangani dan setelah ditandatangani namun belum dikirim ke kreditor. Selanjutnya adalah pertanggungjawaban atas seluruh nomor urut cek. Pemakaian cek perlu diawasi karena cek ini merupakan sebuah formulir yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah uang kepada pemasok, ya pemasok atau supplier melalui bank. Cek memiliki nomor urut tercetak yang dapat dengan mudah dipertanggungjawabkan serta dilaporkan apabila terdapat cek yang batal maupun rusak. Cek yang batal dan rusak tersebut harus disimpan untuk menjamin keamanan dan pengendalian internal atas penggunaan cek ini efektif. Kemudian mencatat transaksi pengeluaran kas ke dalam jurnal umum dan buku besar. Pengeluaran kas wajib dicatat ke dalam jurnal umum berdasarkan dokumen sumber yang telah diotorisasi. Kemudian pencatatannya dapat langsung ke dalam buku besar kas dan utang usaha maupun mencatatnya dalam buku besar pembantu utang terlebih dahulu agar mengetahui utang secara rinci. Buku besar pembantu utang digunakan sebagai salah satu data untuk rekonsiliasi saldo utang usaha di dalam laporan keuangan. Rekonsiliasi adalah cara untuk mencocokkan data akuntansi yang berbeda namun berasal dari sumber transaksi yang sama. Kemudian rekonsiliasi pihak ketiga dilakukan secara berkala. Rekonsiliasi pihak ketiga dapat kita dapatkan dengan mengajukan kepada pihak ketiga tergantung pihak ketiga tersebut. Contohnya adalah bank. Ya, tanpa diminta, bank akan mengirimkan rekonsiliasi berbentuk rekening koran untuk dilakukan rekonsiliasi antara catatan bank dengan catatan perusahaan. Hal ini dilakukan untuk menjamin keandalan pencatatan saldo kas perusahaan secara berkala. Kemudian pengecekan tanggal yang tercantum dalam bonggol. Ya, jadi cek-cek yang mereka gunakan, tapi perusahaan itu biasanya memiliki arsip, yaitu bonggol cek. Pencatatan cek yang sudah diotorisasi harus dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal cek agar tidak ada perbedaan periode pencatatan transaksi di dalam buku besar dengan transaksi yang terjadi. Lanjut kita akan membahas tentang program audit atau langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh teman-teman auditor pada saat melakukan pengujian terhadap transaksi pengeluaran kas. Program audit untuk pengujian pengendalian transaksi pengeluaran kas berdasarkan asesmen audit dapat dilakukan dengan menggunakan prosedur sebagai berikut. Pertama itu kita akan mengecek tentang keberadaan dan keterjadian. Pada tahap ini teman-teman harus melakukan pengamatan terhadap pemegang fungsi pembuat cek
dan pencatat cek ke dalam buku besar. Teman-teman harus memilih sampel transaksi pengeluaran kas dari buku besar dan melakukan pengecekan ulang atas tanggal, kemudian nama kreditur, kemudian nilai nominal, dan informasi lainnya ke dokumen pendukung lainnya. Tahap berikutnya adalah memeriksa tentang kelengkapan. Pada tahap ini, teman-teman sebagai auditor akan memeriksa tentang bukti penggunaan nomor cek dan laporan penggunaannya. Teman-teman juga harus memilih ya, sampel bukti kas keluar yang telah dibayar dan lakukan penelusuran ya, ke dokumen pendukung lainnya. Jadi seperti kita bahas sebelumnya bahwa setiap bukti pengeluaran kas harus dilengkapi dengan dokumen yang mendasarinya. Ya. Harus teman-teman cek tentang nilainya, ya. Kemudian siapa yang membuat, siapa yang menyetujui, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah penilaian atau alokasi. Dari sampling yang teman-teman pilih tadi, kemudian teman-teman harus periksa tentang persetujuan atau bukti otorisasi yang telah dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan tentang pengecekan yang telah dilakukan adalah penulisan cek dan payment voucher tersebut. Kemudian teman-teman juga harus memeriksa apakah telah dilakukan pemeriksaan terhadap pencatatan buku besar ke dalam buku lainnya, ke dokumen lainnya, dan memastikan jumlah yang terposting sesuai dengan cek dan dokumen transaksi pendukung lainnya. Lanjut kita ke kemudian teman-teman juga harus melakukan pengamatan terhadap fungsi pembuatan cek dan pencatatan cek ke dalam buku besar. Tujuan pengamatan ini adalah untuk membuktikan adanya pemeriksaan fungsi penyimpanan pemeriksaan fungsi penyimpanan dan fungsi akuntansi dalam transaksi pengeluaran kas serta memastikan bahwa setiap transaksi pengeluaran kas telah dilakukan lebih dari satu divisi sehingga terdapat pengecekan ganda atau dual control dan atas dokumen pengajuan pembayaran dan cek tersebut. Tujuan lain adalah memastikan bahwa setiap transaksi pengeluaran kas telah dicatat secara tepat waktu dan sesuai dengan periode akuntansinya. Selanjutnya adalah pilih sampel. Pilih sampel transaksi pengeluaran kas dari buku besar dan melakukan pengecekan ulang atas tanggal, nama kreditur, nilai nominal, informasi lainnya ke dokumen pendukung. Kita sebagai auditor harus memeriksa aktivitas pengendalian dari sistem yang dipilih dengan cara melakukan pengecekan terhadap menggunakan cek berdasarkan nomor urut tercetak dengan payment vouchernya. Kemudian melakukan pertanggungjawaban penggunaan cek sesuai nomor urut. Kemudian kita juga harus memastikan spesimen otorisasi pihak yang berwenang dan kuasanya. Selanjutnya kita juga harus menelaah kesesuaian informasi payment voucher dengan informasi yang ditulis dalam dokumen pendukung. Kemudian kita juga harus memeriksa tentang kelengkapan dokumen pendukung, bukti kas keluar. Kita juga harus memastikan bahwa terdapat otorisasi atas dokumen pendukung tersebut.
Kemudian kita juga sebagai auditor harus memastikan pencatatan informasi dalam payment voucher ke dalam buku pembantu utang apakah telah dicatat secara benar sesuai dengan ketentuan yang ada. Selanjutnya kita akan membahas bahwa telah dilakukan pemeriksaan bukti penggunaan nomor cek dan laporan penggunaannya. Pengendalian internal yang baik, payment voucher harus bernomor urut tercetak. Begitu juga dengan cek. Dan pemakainya harus dipertanggungjawabkan melalui laporan pemakaian nomor urut tercetak. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir adanya kemungkinan dokumen yang dipalsukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk keuntungan pribadi atau golongan mereka. Untuk itu, auditor atau teman-teman apabila ditugaskan untuk memeriksa ini harus memeriksa apakah terdapat nomor yang tidak digunakan maupun belum dipakai beserta keterangannya apa. Kemudian kita juga harus memeriksa ya dari sampel yang kita pilih tadi, kita harus periksa bukti otorisasi yang telah dilakukan oleh pihak yang berwenang dan pengecekan independen telah dilakukan atas penulisan cek dan payment voucher. Sampel ini diperiksa dalam hal auditor ingin membuktikan bahwa setiap transaksi pengeluaran telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang dan telah dilakukan pengecekan independen atas penulisan cek dan payment voucher-nya. Selanjutnya memeriksa apakah telah dilakukan pemeriksaan terhadap pencatatan buku besar ke dokumen lainnya dan memastikan jumlah yang diposting ya ini sesuai dengan cek dan dokumen pendukung transaksi tersebut. Oke, dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan atau dapat kita rangkum bahwa program audit untuk menguji pengendalian transaksi pengeluaran kas dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, perlu adanya pemahaman sistem informasi akuntansi yang digunakan dalam melaksanakan transaksi pengeluaran kas di klien. Ya. Kemudian penentuan potensi salah satu yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pengeluaran kas. Kemudian penentuan aktivitas pengendalian untuk meminimalisir risiko, kemudian mendeteksi salah satu dan mencegah salah satu itu agar tidak terjadi di masa akan datang. Kemudian kita juga harus dapat menentukan prosedur yang digunakan yang tepat untuk mengevaluasi pengendalian internal di klien, terutama dengan kaitannya dengan transaksi siklus pengeluaran kas ini. Kemudian teman-teman juga harus bisa menyusun audit program atau langkah-langkah dalam pelaksanaan pengujian pengendalian transaksi pengeluaran kas. Oke, kira-kira itu teman-teman yang bisa kita sajikan pada hari ini. Kami menyadari bahwa dalam pembahasan ini dengan waktu yang singkat tentu belum bisa menyajikan secara maksimal tentang bagaimana
memeriksa atau mengaudit tentang siklus pengeluaran atau transaksi pengeluaran kas. Untuk memperdalam cara audit ini, teman-teman juga harus membaca buku tentang auditing, terutama yang membahas tentang transaksi pengeluaran kas. Namun dengan apa yang kami sampaikan, paling tidak teman-teman telah mengetahui secara garis besar bagaimana cara memeriksa transaksi pengeluaran kas. Karena pada hari ini juga kita telah membahas tentang apa sih yang disebut dengan transaksi pengeluaran kas, kemudian potensi salah saji yang sering terjadi dalam transaksi pengeluaran kas itu apa, terus pengendalian internal yang diperlukan agar salah saji potensial itu tidak terjadi itu apa. Kemudian kita juga telah membahas tentang langkah-langkah yang diperlukan dalam pengujian pengendalian terhadap transaksi pengeluaran kas, sehingga potensi-potensi risiko yang terkait dengan pengeluaran kas ini dapat diminimalisasi ya, secara dini. Saya kira itu teman-teman. Sekali lagi kalau ada teman-teman yang baru bergabung di pembahasan ini, jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe ya, jika ini bermanfaat bagi teman-teman. Oke, teman-teman, saya kira cukup sekian. Semoga pembahasan hari ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi teman-teman, terutama yang saat ini sudah bekerja di kantor akuntan, dan terutama bagi mahasiswa akuntansi yang nantinya akan tertarik untuk bekerja di kantor akuntan atau sebagai auditor ya, baik itu internal maupun eksternal, tentu memerlukan teori dasar ini. Sekali lagi bahwa teori ini bukan suatu teori yang kaku. Teori ini, teknik-teknik audit ini pasti akan selalu disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Tentu nantinya kalau perusahaan yang teman-teman periksa itu sudah full menggunakan sistem computerized ya, itu tentu berbeda pendekatannya dengan perusahaan yang masih separuh-separuh dalam menggunakan sistem transaksi otomatis ya. Jadi perusahaan yang telah menggunakan full otorisasi atau full menggunakan sistem komputer ya, tidak mempergunakan manusia lagi, semua transaksi diproses secara computerized, maka pendekatannya pasti berbeda, terutama karena sekarang ini kecenderungannya adalah perusahaan-perusahaan akan melakukan digitalisasi ya. Oke, saya kira itu aja. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya, yaitu kita nanti akan membahas tentang pemeriksaan terhadap siklus produksi. Ya. Oke, sampai jumpa dan sekali lagi salam sehat bagi kita semua.